Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Oh iya, apa kabar kawan-kawan semuanya? Dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di sini bersama kami di ngobrol seputar horor. Seperti biasa nih, ada Mas Ayung, ada saya juga. Ya, kan kalau saya sih sekedar mendengarkan ya Mas Ayung bercerita nih. Mas Ayung sebagai narator kan bercerita. Apa wis terserah wis Bang. Ya. Tapi kali ini saya mau ada sedikit tanya. Tapi Mas Ayung lah mau nanya Bang, saya akan menjawab. Saya bukan tukang jawab. Baiklah. Barangkali mau tahu ngapain Mas aja, Ayung. siapa tahu Bang Okan kali ini mau cerita atau mau nanya. Enggak lah, tanya aja. Kalau bisa saya bisa jawab ya bakalan tak jawab. Kalau itu fakta ya fakta. Kalau enggak, itu pertanyaan dari masyarakat sekitar. Kemarin saja. Pertanyaan masyarakat ya harusnya nanyanya pada yang punya masyarakat bukan sama saya. Oke, saya mau nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita ketemu lagi di ngobrolin yang horor-horor. Ada kami berdua. Kita mulai aja Bang. Oh iya, terima kasih untuk teman-teman yang masih selalu setia, masih mendukung channel kami dalam bentuk apapun. Kita sangat apresiasi dan semoga dikembalikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi ke kawan-kawan. Ya Bang, gimana Bang ceritanya kok bisa mau masyarakat mau nanya? Ini sebenarnya ke sana kecamatan apa? Sebenarnya enggak, ini kan sebenarnya kayak apa ya Mas Ayung, cerita dari dulu-dulu, cuman kan banyak yang nggak tahu. Kemarin kan pas di kampung itu beberapa hari yang lalu, kemarin pas Jumat Kliwon tuh pas minggu yang lalu ya. Di minggu lalu Jumat Kliwon, iya, Jumat yang lalu. Minggu yang lalu ya berarti ya, seminggu yang lalu lah, Jumat yang lalu itu kan pas Jumat Kliwon. Kalau orang sini kan Jumat Kliwon ya agak sedikit istimewa lah maksudnya. Bukan saya ngomong mengkeramatkan bukan. Betul. Tapi istimewa itu. Iya. Karena ada beberapa yang beda lah. Di makam juga ramai, banyak yang nyekar gitu kan. Nah, ini kan pas tetanggaku itu kan meninggal dua orang dekat. Oh, 2 orang. Nah, dekat lah, tetangga, beda RT semua. Itu dalam satu rumah sakit, cuman beda ruangan. Meninggalnya bareng? Yang meninggal yang pertama itu pas malam Jumatnya, jam 8. Terus yang kedua jam 7 pagi, itu pas ada pengumuman. Masih Jumat semua benar. Iya. Nah, ini kan kata orang-orang, aku sering dengar kan, kalau meninggalnya pas Jumat Kliwon itu seringnya makamnya ditungguin biasanya. Itu ya emang bener Mas Ayung. Oh, ditungguin pas malam Sabtunya kan habis ini. Dengan ikut sana? Enggak, ngapain Bro. Mending di rumah tidur. Enggak, mungkin keluarganya itu kan. Keluarganya itu kan pas habis tahlilan terus jam berapanya itu kan malam lah pokoknya. Kalau orang udah mulai sepi, lalu lalang gitu Mas. Itu ada yang nungguin di situ. Sampai pagi, Bang. Sampai pagi. Berapa hari? Itu sampai 3 hari katanya. Katanya. Oke. Bahkan ada yang sampai 7 hari. Itu kan di situ kan gini. Padahal itu kan apa ya? Di zaman semodern ini ya maksudnya. Katanya kan kalau dengar-dengar orang kenapa sih sampai ditungguin, katanya kan ada sesuatu nanti ada yang mencuri tali pocongnya buat apa gitu, seperti itulah, hal seperti itu. Makanya aku nggak tahu, cuma iya aja mungkin karena memang nggak pernah lihat yang seperti itu. Iya. Kayak gitu Mas Ayu. Iya, pertanyaannya apa? Pertanyaan kenapa ditungguin? Kenapa ditungguin? Kalau umpama mau hilang aja maksudnya gitu. Iya sih. Kalau kita merunut dari ini ya Bang ya. Ini awalannya aja. Kita merunut dari rumor di masyarakat, kebiasaan kepercayaan yang ada di masyarakat terutama di Jawa dan mungkin juga masyarakat lain di luar Jawa. Kalau di luar negeri saya nggak pernah dengar. Memang ada seseorang yang meninggal di
malam Jumat atau di hari Jumat itu ditungguin. Karena disinyalir nanti ada yang memanfaatkan peristiwa tersebut, momen tersebut untuk dicuri tali pocongnya atau apa. Ya kan, atau ada lagi yang lebih ekstrem lagi, katanya itu nanti ada yang meminjam sebagainya buat apa sih? Banyak itu mau buat apa aja buat itu banyak. Nakut-nakutin apa gitu. Iya, buat fitnah itu. Dan kenapa harus Kliwon, kenapa harus Jumat kayak gitu ya. Kalau misalnya hari ya tuh, kalau menurut saya tuh, kalau kita di Muslim hari ya sama aja. Hari ya itu semua baik begitu ya. Tapi kenapa harus ada di Jumat, kenapa harus di situ? Karena memang di dulu-dulunya memang ada banyak peristiwa ya kan di hari Jumat ya. Nabi Adam diturunkan di bumi juga. Semua hal lah banyak dibedah di situ, ada alasannya semua. Kenapa mau 40 hari kalau dibedah itu ada semua, apalagi orang-orang yang membidangi hal tersebut. Wong-wong tua gemien, wong-wong tua dulu, wong-wong yang orang-orang yang mendalami pasti paham kenapa ada keunggulan-keunggulan tertentu. Di samping keunggulan-keunggulan tertentu, ketika semua ada yang putih, tentu ada yang hitam. Contohnya misalnya ada makam keramat. Keramat itu bukan makamnya yang keramat, tapi yang dimakamin gitu ya. Jadi misalnya ada makam penggede, ada makam orang yang dulu itu tukang syiar. Gampangannya ngomongin makam wali. Makam orang yang dekat sama Gusti Allah. Di situ ada keramatnya. Keramatnya ya beliau itu, syiarnya, keilmuannya begitu ya, sesuatu yang disebarkan. Di situ pula pasti ada yang hitam, yang gede. Ya, yang luar biasa, yang hitam lah, seperti itulah. Tadi aku mau ngomong apa, Bang? Yang pasti tadi ya, kenapa malam Jumat itu keramatkan? Terus misalnya ada orang yang memanfaatkan situasi tersebut. Ya? Ini ditungguin. Kadang-kadang aku ngomong sendiri tapi ngeblank tadi ngomong apa ya. Jalan sendiri asik. Nah itu Jumat di lingkungan kami juga seperti itu. Orang-orang masih banyak meyakini. Bahkan aku pernah lagi muda dulu, kalau sekarang udah agak tuaan, Bang. Jangan tua banget, agak tua. Pernah ikut nungguin mayit yang meninggal di hari tersebut, begitu loh. Tapi intinya kalau menurut saya semua makhluk kan bakalan mati. Orang bakalan meninggal, apapun caranya, apapun ini ya, kejadiannya seperti apa, entah karena sakit, karena kecelakaan, karena tenggelam, apapun itu. Semoga semua, terutama orang-orang muslim, husnul khotimah ya, Bang. Tapi ada yang nampak di mata kita itu tragis dan gak tragis, yang biasa aja, yang meriang. Bisa jadi yang meriang biasa aja, sakit luar biasa, yang tabrakan justru enggak, yang hancur-hancuran. Tapi di hari Jumat Kliwon itu, dari dulu memang dari kepercayaan kita itu banyak hal-hal seperti itu. Akhirnya ditungguin lah di beberapa wilayah, memang ditungguin. Takutnya nanti bakal dimanfaatkan oleh oknum-oknum, oleh orang-orang. Ya tadi dicuri tali pocongnya, raganya dimanfaatkan, dan lain-lain. Bahkan ritual-ritual untuk ngambil tali pocongnya itu ekstrim banget yang saya ketahui gitu loh, Bang. Nah, itu ya satu ya, yang mau ngambil. Ada lagi nanti, tanya lagi. Nanti ada lagi tanya lagi. Iya. Hubung aja. Ya kan banyak orang kan nggak tahu ya kan. Apa salahnya tanya. Iya, memanfaatkan di Jumat Kliwon tersebut. Kalau memang ada apa enggak, kenapa orang nungguin tersebut? Ya tadi hari Jumat hari yang baik. Ya di Muslim hari yang baik. Orang laki-laki Jumatan juga hari Jumat kan. Masa Jumatan hari Kamis? Iya. Ya tadi aku bilang di sesuatu yang baik, di situ pun ada yang nggak baiknya. Sisi hitam itu selalu ngikutin. Artinya ketika di sisi putih itu, sisi putihnya Jumat itu, orang-orang semakin dekat. Banyak orang yasinan, banyak orang tahlil, banyak orang menggelar hajat tertentu, menggelar doa bersama itu hari Jumat. Sesuatu yang baik. Di hitamnya juga tuh seperti itu, sama. Dia juga lebih kuat memunculkan isu-isu Jumat itu serem, Jumat itu menakutkan, Jumat itu begitu. Apalagi tempel-tempel Kliwon gitu. Iya, kayak gue Jumat banget. Medeni lah. Orang itu keluar kalau Jumat tuh mikir-mikir, kalau di Tumaritis Jumat malah tambah rame. Banyak pengajian, banyak orang lalu lalang seperti itulah. Akhirnya ya gitu. Kenapa ngambilnya hari Jumat? Ya karena Jumat yang bagi ini makhluk-makhluk tertentu. Kalau menurut pendapat saya ya,
Ya dia karena itu ngikutin yang putih begitu loh, ngikutin yang putih. Di putih yang semakin mencorong ya kita makin pekat, tergantung kita mau ngambilnya di mana. Padahal kalau misalnya di hari lain juga sama aja. Cuman karena memang yang dipercaya seperti itu, dengan aku meyakini, aku tahu kalau yang namanya goib itu ada, Allah Maha Goib, dan yang lain-lain di bawahnya, yang goib-goib lainnya ke bawah ya, termasuk apa yang kita ceritakan di ngobor. Terus ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu yang melibatkan kodamiyah, ilmu-ilmu yang melibatkan unsur iblis, unsur jin, ya itu tetap ada. Dan mereka memanfaatkan yang momen-momen yang kayak gitu ya Jumat, ada juga yang Selasa Kliwon, seperti itu. Makanya itu dimanfaatkan buat diambil tali pocongnya. Bahkan pernah orang yang saya kenal, dia ngaku sendiri, yang saya ambil waktu itu ya, dibawa keluarlah satu toples begini, toples kecil, dan toples itu nggak pernah dibuka bertahun-tahun. Di dalamnya itu ada morinya, iketannya yang diambil sama dia, tali. Itu bagian mana? Tali ada berapa sih? Tali bagian kepala. 1, 2, 5 ya? Ada 5. Ada berapa sih? 5. Hitung aja, malas paling segitu bang. Nggak ada yang tambahan tuh segitu. Nah itu diambil sama dia itu, padahal dijaga. Semua diambil semua? Enggak, cuma satu. Itu seorang yang ternama, berarti perempuan, seorang yang ternama lah, dijagain rapat di wilayah Kulon sana. Itu muter, mereka tuh nggak ada yang tidur, bener-bener dijagain. Itu masih perawan karena tabrakan, tinggal tabrakan. Diambillah oleh beliau tadi, itu berapa puluh tahun yang silam begitu ya. Itu dia ngambilnya telanjang, pakainya koreknya pakai tangan, ngambilnya pakai gigi, nggak pakai pacul. Tapi dengan keilmuannya dia itu penggiat konuragon, ilmu kesaktiannya dia itu nggak ada yang bisa ngelihat, kayak seakan-akan disirap begitu loh. Dan dirapiin lagi kayak nggak ada apapun, dan nggak pernah kedetek sampai sekarang. Itu nggak ada ini apa? Padahal nggak ada efeknya ya, umpama ada yang ngambil kan cuma tali ya kan, dibuang juga. Nggak ada. Kalian dibuang juga kan, ikut dikubur kan. Orang meninggal ya raga diambil itunya kan nggak ngefek sama. Kalau menurut saya kayak gitu ya, dari tanah kembali ke tanah. Dan semua itu tetap dimanfaatkan, entah korin, entah jin yang lain. Ini kok dimacem-macemin, wong ini aja udah diserem-seremin kok, ceritanya tak serem-seremin kok, itu digituin. Gentayangan nyamar jadi si itu, tali pocong saya mana ya gitu kan, seperti itu. Kalau orangnya urusan ditanya-tanyain bisa jawab aja syukur bang. Ya kan, emang yang jawab mulut. Situ ditanyain man robuka mana biuka, udah tahu nanya kan gak mungkin harus dijawab. Jawabnya kamu nanya gitu ya. Gak mungkin kan seperti itu. Malaikat kok teko kan gak mungkin, gak bisa bercanda. Yang jawab bukan mulut. Masa iya masih ngurusin mau metin-metini bocah, mau nakut-nakutin keluarga dan lain, pasti kan pihak lain. Kita kalau menyikapi kayak gitu pakai penalaran aja yang logis gitu loh. Goib ada, terus yang seperti itu manfaatkan dari pihak goib ada, manusia. Kan di Anas juga begitu, setan dalam bentuk jin dan manusia. Manusia yang jelek ya setan sama aja. Yang repot kan yang dalam bentuk manusia. Buka HP, pating pleding, setan dalam bentuk manusia. Ya kan, pating penjutu. Aduh, kalau dileng ya eman-eman. Syaratnya jangan kemedep bang, masih mending gitu. Tapi kalau angin. Makanya kalau orang jadi wali di tahun-tahun sekarang sampai ke depan itu repot banget. Melek mata itu langsung kelihatan di HP, di jalanan, pating pleding gitu loh. Kalau dulu kan alas kabeh begitu kan. Ini kembali lagi ke tadi. Si orang tersebut, sebut saja namanya Ki Sudrun ya. Saya kenal, itu bapaknya teman. Dia ngambil itu dengan ilmunya, dia nyampe kena. Emang difusikan dengan ritual tertentu, dia itu bisa ngilang bang. Maksudnya bukan ngilang, tapi kalau dia mau ngambil sesuatu, entah barang berharga atau apapun, itu nggak kedetek, nggak nampak. Tali itu ya dipakai sama dia. Maksudnya entah di kantong, entah apa, setelah ngambil itu, setelah diritualin, nggak cuma tali-tali doang. Itu akhirnya semakin kesana dia jadi mbah ternama lah waktu itu. Dia cuma ditaruh di toples. Cuman waktu kita main kedetek, nyimpen apa di sono kasihan, bilang kayak gitu. Nah itu memang benar ada yang seperti itu bang.
Tapi kan nggak semuanya di masyarakat tertentu, misalnya kejadiannya di Kulon atau di Jawa Timur, terus di sini juga ada yang memanfaatkan. Lagi pula sekarang syariat lebih berkembang, kemudahan untuk mengakses kayak apa tuh pelajaran-pelajaran keagamaan itu lebih mudah gitu. Kalau dulu kan kita harus ngaji ya memang harus bayar, harus jauh ongkos. Kalau sekarang ngaji begini juga bisa, dengerin ceramahnya Bang Ogan langsung Ogan YouTube gitu kan, Ustadz Ogan bisa langsung begitu. Bisa. Jadi orang repot-repot kayak gitu, apalagi ngambilnya kadang ada yang sambil mundur, telanjang, ngoreknya pakai tangan, itu gangguannya luar biasa hebat, nggak semudah itu. Dari ada niat baru masuk di area makam aja udah diganggu, dimunculin makhluk yang macam-macam, angin, tanah yang seakan-akan bergejolak dan lain-lain. Belum ngeruk-ngeruk begini, kapan selesainya coba? Tapi memang pernah berhasil dan itu ada buktinya, memang kena. Dan jangan menginspirasi. Larinya juga hal suatu yang jelek, kita ngorek-ngorek begitu. Ada orang yang mau ngorek-ngorek makam, itu kan perbuatan sangat dilaknat, sangat jelek banget. Adabnya kita untuk sesama hidup manusia, bangkai manusia beda sama bangkai tikus. Bangkai tikus kita lemparin, kita buang, kita urukin di tanah, selesai. Bangkai manusia, mayat, ya ada proses pemakamannya, urut-urutannya apa, penghormatan sesama hidup kita manusia. Udah dimakamin, ditangisin, ditalin macam, kok mau dikorek-korek diambil itunya. Nah lari nanti kan, ya pasti itu kan jelek. Ya larinya pasti buat yang jelek, nggak mungkin buat yang bagus. Kadang ada sih rumor apa itu buat para pencuri ini. Ya itu tadi, makanya kan tadi nggak kelihatan. Memang begitu Bang. Kalau pencuri hati kan nggak usah pakai ituan. Pakainya ini ninja. Pakainya ninja, H2R dan lain-lain seperti itu. Jadi memang pernah ada yang seperti itu. Jadi keresahan misalnya tetangganya Bang Ogan, ya takutnya terjadi hal yang semacam itu. Tapi menurut saya kalau orangnya yang nungguin juga dia nggak ada bekal batin, cuman kosongan begitu aja, ya tetap aja bisa kecolongan. Wong tadi aja di cerita saya yang ya bapaknya teman, dan teman saya nggak tahu cerita itu. Jadi diam-diam dia ngomong dan ada buktinya, mau orang pintar itu aja ditungguin rame. Tetap aja kecolongan. Orang hebat juga masih kecolongan. Apalagi yang nungguin kaum rebahan gitu loh, sambil ya gini gimana. Bukan kayak gitu kan. Kadang gini, yang penting nungguin kelihatan ketiduran pasang ini kan. Ada lampu, ada layar sedikit kan. Yang buat ngiyup itu. Ada lampu. Yang nungguin di sini bukan di enggak dekat lah, di sini yang penting kelihatan. Nah di situ gaplean ada, karena gaplean di makam nungguin adabnya nggak ada, makanya di kebun sampingnya makam di sono. Ini asik-asik, bahkan melihat makam aja takut. Apa nungguinnya? Gimana disebut nungguin? Nengok ke makam aja takut, mendingan fokus ke gaplean, medang, makan. Nah, itu seperti itu. Kenapa harus di Jumat? Ya karena tadi di mana ada yang putih di situ, itu hari yang dimana tadi ya putih itu lagi yang bersih-bersih, lantunan doa lagi apa. Di hitam juga sama, kayak orang haji kan begitu. Ada yang manggil, versinya lewatlah baiknya siapa? Nabiullah Ibrahim. Ada juga iblis yang manggil. Kan nggak semuanya ke sana. Jadi kayak tadi saya umpamanya ada makam orang bersih, di situ juga yang hitam lebih kuat. Makanya di sana tergantung niatnya apa. Saya mau berdoa wali terbaik ya orang tua sendiri, ya kan. Orang tua makamnya nggak pernah didatengin, wali-wali yang jauh didatengin. Apalagi dengan niat yang aku pengen sugih, pengen ini, ngeluh Mbah Syekh Ogan, saya kok uripe kayak gitu temen orang suki-suki padahal sembahyang terus. Nih kasih gitu. langsung ting keluar dari makam bersinar-sinar, jubahnya keluar begini-begini. Wah Syekh Ogan keluar kan begitu. Langsung terpukau, siapa yang enggak terpukau, bersinar-sinar. Padahal belis. Padahal iblis nyamar, setan nyamar. Cucuku melas temen kayak gitu kan seperti itu. Iya, kasih gitu. Iya, dikasih, pegang ini, atau kamu di belakang rumah diambil ini. Dibacain begini, udah langsung belandrang, mipil itu disesatkan seperti itu. Mana ada kayak gitu ngambil.
ngasih yang begitu angel wis pokoknya. Kalau mau mau kaya mau apa ya berusaha yang rajin, yang ini berbuat baik sama orang, terutama kalau mau ziarah ya orang tua dulu, jangan yang jauh-jauh. Itu ya Bang. Dan tadi memang kejadiannya yang Jumat itu banyak. Dan saya pernah nungguin waktu itu sebuah makam orang Banten. Jelek Bang. Saya bilang jelek karena makamnya itu gede banget. Bahkan pohon-pohon kambujanya itu luar biasa gede. Rapat, ada di saat agak sudut. Itu kebun-kebun semua. Waktu itu bawa patromak. Itu baru masuk ke makamnya aja udah. Aku nggak tahunya itu mau tahlilan. Kok tahlilan di mana? Tahlilan di makam. Tahlilan di makam. Oh iya. Tiap-tiap daerah itu beda-beda gitu kan ya adatnya. Ya saya ngikut ke sana. Tak kira nggak mau nginep. Tau-taunya nginep di situ. Lu kok nggak pada pulang? Mas Ayu mau mie tek-tek apa nasi goreng apa-apa? Aku mau pulang. Tenang, dijebak sama teman. Kamu kan tukang meleknya handal katanya begitu. Lalu apa? Meninggalnya Jumat Kliwon. Ditungguin di sini. Melek di makam. Aduh, alamak, ngeliat begini aja. Aduh, ini angel. Akhirnya apa? Kasih asupan gizi, nutrisi seimbang semuanya Bang. Pokoknya dijejeli macam-macam lah. Nah, sekitar jam 1-an mulai satu-satu tumbang. Blek tumbang. Saya dikit-dikit mompat. Tinggal saya sendiri melek. Itu mulai muncul macam-macam banget, dari yang dilemparin batu, pak. Tetap aja ya tega-tega itu. Tega saya dalam hati itu saya kok teman-teman tega banget gitu loh. Orang tuh saya di sini niatnya mau tahlil, betul-betul tahlilan di makam, suruh nungguin juga. Tapi entah gimana ada rasa tanggung jawab buat jangan ditinggalin, karena mereka tuh dibangunin gak bisa blas. Yakin yang aneh di kotak-kotak di apa bangun tak sapa mungkin gak mau bangun. Kalau malah ngantuknya hilang, digangguin macam-macam banget. Tapi untungnya memang orang jauh dan saya berkesempatan waktu itu pas main ke sana. Jadi besok harinya udah nggak di situ. Ya kalau tiap hari repot Bang. Gitu. Dan tadi takutnya yang nggak jauh-jauh nanti tali pocongnya diambil. Tapi yang diceritakan itu prosesinya, jangankan di atas pusarannya, dari pintu makamnya aja udah gangguannya udah kayak apa. Untuk orang-orang mungkin yang orang lalu banget lah, lalu itu di bahasa sininya itu udah nekat banget. Terus nyawanya 9 apa orang wis bumbu baik itu nggak bakalan berani ya, apalagi dengan prosesinya, ritualnya seperti itu. Makanya pas di ini ya di toples, tolong kembalikan ke tempat saya. Jadinya berapa puluh tahun begitu kan. Akhirnya temen ngomong, Fatihah aja ya. Fatihahin. Selesai Bang. Dan orang tersebut yang lagi cerita itu dalam kondisi hampir menuju maut. Yang ngambil tali pocong itu. Jadi dia dalam kondisi sakit yang luar biasa. Kayak dia itu ngungkapin semua yang pernah saya lakukan kejelekan dulu. Pengen ya saya diampura apa enggak. Ini saya punya ini kesalahan besar saya. Kayak gitu. Akhirnya ya beliau meninggal juga nggak lama. Itu Bang. Cukup. Gimana? Ya cukup. Ada pertanyaan lagi apa enggak? Yang pasti kalau jawabannya kenapa harus Jumat, kalau di pengertian saya Jumat hari baik di Muslim, hari yang lain baik, tapi kenapa harus orang-orang berusaha di Jumat? Karena banyak peristiwa asbabun nusulnya ini itu ada di Jumat. Kita sholat juga laki-laki di Jumat juga. Siapa ada yang putih kencang, yang hitam itu nutupin biar mereka jangan ikutan kayak gitu. Ayo mendingan ritual, mendingan gelontang loh gitu. Dan seperti itu logika aja. Ya. Itu pendapat kami. Pendapat saya terlepas nanti teman-teman pendapatnya apa aja monggo. Bahkan kemarin ada yang ngomong ya, saya bahas sekarang juga, nggak mungkin di syariat itu orang itu bisa melihat yang gaib. Nggak ada yang seperti itu. Yang kita kan cuma cerita ngobrol. Saya membahasakan, menyampaikan apa yang orang lain orang cerita. Misalnya orang tersebut ngomong kayak gitu di syariat nggak begini. Lah kalau misalnya yang cerita Kanjeng Habib Lutfi,
Yahya Hasyim Asy'ari, siapa orang-orang gede-gede ketemuan bangsa halus, ketemu peristiwa itu, lu mau ngomongin berani apa enggak? Ya kan, termasuk ya sebagai mereka kan ketemu dari kiainya bangsa itu, mereka juga ada pertemuan-pertemuan begitu. Makanya kan Kanjeng Gus Dur ya, beliau itu kalau bikin nadaman begitu, ojo ngaji syariat blokot begitu. Ya wes. Nah itu aja wis lah. Enggak. Ini kan ngobrol ya harus begitu Bang. Iya, ini benar-benar ngobrol horor iya, ini. Horor. Iya, kalau horor. cerita ya saya ceritakan dari orang yang cerita sama saya. Kalau ngobrol ya ngobrol, pendapat dari situ pendapat saya, pendapat teman-teman saya hargai, begitu juga sebaliknya. Oh, mungkin kemarin yang tanya sama aku nih lagi nonton tuh jelasin nih sama Sayung. Apa tuh? Kemarin kan ini kan hasil pertanyaan orang, kan lihat-lihat channel kita. Iya. Iya kan. Tapi nggak ada apa-apa kan? Awalnya. Nggak ada apa-apa. Tahu. Nggak ada apa-apa ya. Cuma tanya. Saya Ini 2 kali sore ini pertanyaan ini di-upload nih. Saya nungguin 2 kali. Satu di daerah Titup Maritis ada pemuda waktu itu baru 18 tahun meninggal kecelakaan. Kemudian ya sama aja pada kalau bahasa kaya bangsat kabeh. Kalau lagi sore itu podo rame, bikin tabunan, bikin macam-macam. Mau bikin mie apa ini? Beli nasi goreng, beli apa? Ketika podo wareg turu kabeh, tidur. Tinggal 1 orang, saya melek lagi tengah-tengah kuburan kabeh gitu kan. Nah, nyelei banget. Tapi ya tanggung jawab. Memang nggak ada apa-apa. Emang di lingkungan kami juga nggak ada orang yang praktek ritual seperti itu. Iyalah. Aja sih. Ya itu saja. Terima kasih Mas Ayung atas sedikit penjelasan lah. Bukan sedikit. ajangan penjelasan, ini berbagi aja. Berbagi Dan itu pengetahuan ya Mas ya. Pendapat aja sih Bang. Masing-masing lah. Mungkin yang tanya juga nggak tahu apa kepo ya maksudnya. Ya itu saja. Pasti ada banyak sedikit pasti ada manfaat lah buat kita. Dan tentunya ini hanyalah sebuah hiburan Mas. Betul. Semoga menghibur kita semua. Itu saja persembahan ngobor kali ini. Sampai jumpa di ngobor selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riambil. Dan kami akhiri. Dan kalau nggak ada yang bisa melihat yang gaib, maka nggak pernah ada cerita horor. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Iya Pak Sayung. Iya kan, logika aja. Itu aja wis. Ya itu saja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.